بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Wahai putra-putri, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi yaitu amalan sholat witir. Di pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang sholat tarawih. Sekarang kita akan membahas pelajaran atau akan belajar tentang sholat witir. Sehingga kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah belajar ini, yang pertama yaitu memahami keutamaan bulan Ramadan, ya. Kemudian memahami amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Jadi ini adalah sholat witir, ya, kan sholat tarawih. Sehingga harapannya kalian bisa menjelaskan pengertian dari sholat witir, menjelaskan ketentuan sholat witir, dan menjelaskan dalil tentang sholat witir. Jadi sholat witir itu apa sih? Bagaimana cara melaksanakan sholat witir dan apa dalil tentang sholat witir? Ini yang harus kalian pahami, mengerti, amalkan, dan hafalkan tentunya. Taib, yang pertama kita masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari sholat witir. Ya, sholat witir. Apa sih sholat witir? Siapa yang tahu apa itu sholat witir? Siapa yang tahu apa arti dari sholat witir? Witir, ya, witir itu secara bahasa berarti ganjil. Al-witru yaitu artinya ganjil. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal, esa, dan menyukai yang witir, menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini witir secara bahasa artinya ganjil. Ganjil itu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pokoknya bilangan-bilangan yang ganjil. Lawan bilangan ganjil adalah bilangan genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi jelas ya, kalau kita paham makna witir, berarti kita insya Allah tahu apa yang dimaksud dengan sholat witir. Iya. Jadi yang dimaksud dengan sholat witir adalah sholat yang dikerjakan antara sholat isya dan terbitnya fajar. Dan sholat ini adalah penutup sholat malam. Ya. Jadi sholat witir ini adalah sholat yang dikerjakan antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Ya, dengan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
Jadi paham ya pengertian dari sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan antara setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Ya, sampai sebelum subuh. Ya, karena batas waktunya itu sampai subuh. Setelah subuh nggak bisa, bukan sholat witir namanya. Dan sholat witir ini adalah sebagai penutup sholat malam. Disebut witir, kenapa? Karena dikerjakan dengan rokaat yang ganjil. Bisa dengan 1, 3, atau bilangan ganjil lainnya. Dan tidak boleh mengerjakannya dengan jumlah rokaat genap. 2 nggak boleh, 4 nggak boleh, 6 nggak boleh. Kenapa? Karena genap. Karena namanya witir kan harus ganjil. Jadi dalam mengerjakannya pun juga ganjil. Mengenai sholat witir, apakah bagian dari qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud atau tidak? Para ulama berselisih pendapat. Imam Nawawi sendiri berkata bahwa yang benar adalah witir itu termasuk sholat malam atau sholat tahajud. Sebagaimana tegas pula di dalam kitab Al-Hum, yaitu punya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat witir itu bukanlah tahajud. Jadi terlepas dari khilaf ulama, yang harus kalian ketahui bahwasanya sholat witir itu sholat yang dilakukan di malam hari. Waktunya setelah isya sampai subuh. Ya, sampai subuh. Itu waktu sholat witir. Dan dalam mengerjakannya harus ganjil. Ya, harus ganjil. Hukum sholat witir. Menurut mayoritas ulama, hukum sholat witir adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang amat dianjurkan, tidak sampai wajib. Ya, jadi hukumnya nggak wajib, tapi sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, muakkad. Ada sunnah yang biasa, ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat amat dianjurkan. Hal ini sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Al-witru laisa bihadmin ka salatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, salat witir tidaklah seperti salat wajib. Nah, dari sini jelas bahwasanya salat witir tidak seperti salat wajib. Berarti hukumnya di bawah wajib, yaitu sunnah. Namun demikian Rasulullah SAW telah menyunahkannya, Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir, maka lakukanlah witir, wahai ahlil Quran. Wahai ahlil Quran. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat witir. Kapan pelaksanaan sholat witir? Tadi sudah jelaskan ya. Jadi para ulama sepakat bahwa waktu sholat witir adalah antara sholat isya hingga terbit fajar. Terbit fajar itu adalah waktu subuh. Waktu yang utama kapan? Waktu yang utama atau dianjurkan untuk sholat witir adalah sepertiga malam terakhir. Antara jam 2 sampai jam 5. Ya, jam 2 sampai subuh. Itu waktu yang utama, yang afdol, yang dianjurkan. Dan sholat witir ini boleh dikerjakan sebelum tidur jika dikhawatirkan tidak bisa bangun malam. Namun jika memang bisa bangun malam, nggak apa-apa, dilaksanakan setelah bangun tidur di sepertiga malam. Itu yang utama, ya, yang utama. Ini hukum sholat witir dan waktu pelaksanaan sholat witir. Sekarang jumlah rakaat sholat witir dan cara pelaksanaannya. Witir boleh dilakukan 1, 3, 5, 7, atau 9 rakaat. Berikut rinciannya. Pertama, sholat witir dengan 1 rakaat. Ini juga diperbolehkan. Cara ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Kenapa? Karena witir dibolehkan dengan 1 rakaat. Yang kedua, sholat witir dengan 3 rakaat. Di sini boleh dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, 3 rakaat sekali salam. Jadi langsung 3 rakaat, habis itu salam. Jadi jangan seperti sholat maghrib ya. Kalau sholat maghrib 2 rakaat, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian berdiri lagi, baru salam. Tidak seperti itu.
3 rakaat sekali salam. Jadi langsung 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Jadi tasyahudnya hanya sekali, yaitu di akhir kemudian salam. Cara yang kedua, mengerjakannya 2 rakaat terlebih dahulu kemudian salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat kemudian salam. Jadi ada 2 cara. Mana yang dipilih silakan. Jadi yang pertama mengerjakan langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Yang kedua 2 rakaat dulu salam, kemudian 1 rakaat salam. 3. Ini yang 3 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru haqqun 'ala kulli muslimin, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al." Witir adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim. Barang siapa yang hendak melakukan witir 5 rakaat, maka hendaknya ia melakukannya. Dan barang siapa yang hendak melakukan witir 3 rakaat, maka hendaknya ia melakukannya. Dan barang siapa yang hendak melakukan witir 1 rakaat, maka hendaknya ia melakukannya. Maka diperbolehkan oleh Nabi. Boleh 5, boleh 3, boleh 1. Cara yang melakukan 1 rakaat tadi sudah jelas ya, 1 rakaat salam. Kalau yang 3 rakaat sekali salam, atau 2 dulu baru 1 kemudian salam. Kemudian yang ketiga ini witir dengan 5 rakaat. Cara pelaksananya adalah dianjurkan mengerjakan 5 rakaat sekaligus dan tasyahud pada rakaat kelima lalu salam. Jadi 5 rakaat langsung duduk tasyahud akhir dan salam tanpa ada tasyahud awal. Jadi langsung 5. Ya. Atau boleh juga dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, kemudian 1 rakaat salam. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli minal laili salasa asyrata rakatan yutiru bidzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dulu Rasulullah SAW salat malam salasa asyrata rakatan, 13 rakaat. Yutiru bidzalika, beliau salat witir dari salat-salat itu bi khamsin, dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk tasyahud awal, kecuali langsung dengan tasyahud akhir. Ya, setelah dapat 5 rakaat langsung duduk tasyahud akhir dan salam. Ini yang 5 rakaat. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, witir dengan 7 rakaat. Cara pelaksanaannya dianjurkan mengerjakan tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-6. Jadi setelah rakaat ke-6 duduk tasyahud awal. Setelah tasyahud pada rakaat ke-6 tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri pada rakaat ke-7. Jadi setelah dapat 6 rakaat duduk tasyahud awal, kemudian berdiri, kemudian tasyahud akhir dan salam. Atau boleh juga 2, 3 kali, kemudian 1 rakaat. Kelima, witir dengan 9 rakaat. Ini sama. Cara pelaksananya adalah dianjurkan mengerjakannya tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Setelah tasyahud pada rakaat ke-8 tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri pada rakaat ke-9. Kemudian tasyahud pada rakaat ke-9 dan salam. Jadi kalau mau sholat witir 9 rakaat, ketika sudah dapat 8 rakaat ini tasyahud awal. Ya, tasyahud awal kalian paham ya, insyaallah. Setelah tasyahud awal jangan langsung salam, tapi berdiri untuk rakaat ke-9. Setelah rakaat ke-9 tasyahud lagi, yaitu tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi ini kalau mau sholat witir 7 rakaat dan 9 rakaat. Adapun yang 1 rakaat maka langsung 1 salam. 3 rakaat langsung 1 salam. 5 rakaat langsung 1 salam. Ya. Adapun 7 dan 9 ini ada tasyahud awal ternyata. Dan tasyahud awalnya di rakaat ke-6 kalau 7 rakaat dan di rakaat ke-8 kalau 9 rakaat. Dalilnya tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kami dulu sering mempersiapkan siwaknya dan bersucinya Nabi SAW. Setelah itu Allah membangunkannya sekendaknya untuk bangun malam. Beliau lalu bersiwak dan berwudu dan sholat 9 rakaat. Beliau tidak duduk dalam ke-9 rakaat itu selain pada rakaat ke-8. Beliau menyebut nama Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Setelah itu beliau berdiri dan sholat untuk rakaat ke-9-nya. Kemudian beliau berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa kepadanya.
Lalu beliau mengucapkan salam dengan nyaring agar kami mendengarnya. Setelah itu beliau salat 2 rakaat, setelah salam sambil duduk. Itulah 11 rakaat wahai anakku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabiullah SAW berusia lanjut dan beliau telah merasa kegemukan, beliau witir dengan 7 rakaat dan beliau lakukan dalam 2 rakaatnya sebagaimana yang beliau lakukan pada yang pertama. Maka itu berarti 9 wahai anakku. Jadi ini hadis yang menunjukkan tata cara sholat 7 rakaat dan 9 rakaat. Ya, kalau 7 rakaat ini ada tasyahud awal di rakaat ke-6, kemudian tasyahud akhir di rakaat ke-7. Kalau 9 rakaat, tasyahud awal di rakaat ke-8, tasyahud akhir di rakaat ke-9. Jadi ini tata cara sholat witir. Ya, silakan ya diamalkan sholat witirnya ya. Jangan lupa untuk melakukan sholat witir. Kemudian untuk tugas silakan dikerjakan halaman 67 dan 68. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.